hari bahagia kemarin, Gus? Kalau bilang ini dadakan enggak, sudah kita rencanakan dari sebelum lebaran. Tepatnya sebelum puasa sebenarnya kita sudah. Jadi pas terakhir saya podcast tentang takedown LGBT itu sudah kita bicarakan. Karena memang sudah ada rencana sebelum itu. Kemudian mengerucut pas saya di Mekah, Sabrina WA saya untuk bisa membantu pelaksanaan di hari-hari, terutama terkait dengan dokumen Dedi yang mualaf, karena dulu belum sempat kita urus kan. Akhirnya kita urus supaya di buku nikahnya dia sudah tercatat sebagai muslim. Terus ya akhirnya berlanjut sampai kemudian hari-hari. Memang dari awal Mas Dedi menjadi ya nggak usah ribut-ribut lah, yang penting kita nikah. Kira-kira itu kronologinya. Gus, bisa dikatakan ini kan kayak terkesan tertutup sama media. Seperti apa sih, Gus? Sebenarnya bukan tertutup, memang dari awal dia bilang nanti kalau ketemu media Gus bantu aja. Karena memang dia pengen khusyuk, bahkan sampai jangankan media luar, medsos dia sendiri kan di nonaktifkan masih, karena mau fokus di acara kemarin. Makanya bukan apa, kemarin ketika akad nikah itu yang hadir cuma sekitar 20-an orang, keluarga semua. Cuman 20. Suasananya? Suasananya sangat syahdu karena memang kita konsep begitu simple, di lokasi yang sama, cuma sekitar 20 orang. Saksinya kebetulan Pak Jaksa Agung, dia minta saya untuk bisa menghubungi Pak Jaksa Agung, karena Pak Jaksa Agung juga dulu saya kenalkan dengan Mas Dedi dan dekat beberapa kali di podcast. Kemudian sama Ayah Hendro Wiono, kemudian full keluarga, gak ada orang luar sama sekali. Ijab, oke, untuk ijab kabulnya, Gus. Keluarganya siapa? Keluarga Sabrina ada semuanya, bapak ibunya Sabrina ada. Yang menanyakan langsung bapaknya Sabrina. Saya hanya dampingi, saya khutbah nikah. Kemudian yang sebagai wali langsung bapaknya si Sabrina. Kemudian kan acaranya ya, jadi kita masuk ruangan, kemudian yang duduk di situ kedua mempelai, kanan kiri Pak Jaksa Agung sama Pak Hendro Priyono. Kemudian saya berjajar tiga, samping kiri saya walinya Sabrina, saya di tengah. Kemudian samping kanan saya Pak Muni. Kita khutbah nikah, kemudian dijamkan sekali selesai, karena pagi harinya saya briefing Mas Dedi di kamar untuk prosesinya, termasuk ijab kabulnya. Kemudian setelah itu foto-foto dan saya nasihat pernikahan sekitar 15 menit, sudah selesai. Terus kemudian sore baru resepsi. Pas proses ijab kabulnya, Gus, Tanggal 6 kan Pak? Atau di Tanggal 6 2022. 2 kali 3 kan 6. Makanya kenapa jatuhnya angka 6? Enggak. Cuman kemudian memang kalau mas kawinnya itu sesuai dengan tahun dalam bentuk dolar Singapura. 2000 berapa ya pasnya? Paling sama dengan ini, sama dengan tahun. Jadi 2000 mas kawinnya itu seperangkat alat sholat, kemudian emas 66 gram dan uang tunai 2022 Singapura dolar. Dolar Singapura. Jadi pas tahun kan. Itu ada permintaan khusus nggak dari pembeli wanita? Enggak ada. Kenapa? Kenapa milih dolar? Karena kan kalau cari $2 Singapura kan masih ada. Iya. Iya kan? Kalau rupiah kan susah. Ya pastilah, makanya pagi hari saya habis nge-gym, dia WA saya, bro di mana? Masih nge-gym, temenin gua dong. Ke kamarnya dia, kebetulan kamar saya jejer sama beliau.
Jadi 3 kamar. Mas Dedi sama tim sendiri, saya harus sebelah jauh Sabrina dengan keluarganya. Itu ya dia juga deg-degan. Saya bilang kan, lo kan udah pengalaman mata lopean. Terus akhirnya curhat ya bahwa kemudian biasalah kalau orang mau menikah kemudian banyak ujian atau banyak masalah kan biasa. Tapi normal-normal saja itu masih terkendali. Kemudian dia memang niat untuk meng-off-kan medsosnya itu dalam rangka fokus. Gus, emang dari setahun 2 tahun lalu mantap memilih menjadi. Saya sudah dari tahun 2019 ngomong sama dia untuk segera menikah. Jadi ini perjalanan panjang. Tapi kan memang ada beberapa hal yang harus diselesaikan, umpamanya masalah keluarga besar, masalah Aska sendiri supaya betul-betul mantap menerima ibu yang ini si Sabrina. Jadi ya lamanya itu karena proses pemantapan dan proses meyakinkan semua pihak, Aska sendiri, keluarganya Sabrina sendiri, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah berakhir indah. Aska kebetulan pas saya lagi ngobrol sama Mas Dedi di kamar, dia datang, terus saya tanyakan sama dia, how about your new mom? Dia ketawa, ya sudah. Namanya kan Aska orangnya datar-datar gitu aja. Dan masih sempat bercanda kan di postingannya, ketika posting wajahnya Sabrina gak dilihat. Tapi artinya memang mengutarakannya sudah lama ya? Udah lama. Dan saya sendiri sebagai sahabatnya Dedi sudah minta sekitar tahun 2019. Saya minta setelah dia syahadat itu, saya sering komunikasi, gue harus ngapain lagi bro? Ya daripada ini muncul semua pertanyaan, ya kamu nikah. Makanya semalam itu, kemarin dan semalam kebetulan saya khotbah nasihat nikahnya 2 kali. Jadi semalam habis akad dan kemarin habis akad dan malamnya ketika acara resepsi dibuka sama opening Mas Didi sama Sabrina sendiri langsung. Kemudian saya diminta untuk berdoa dan memanjatkan syukur serta memberikan nasihat ketika resepsi itu. Saya bilang ini perjalanan panjang dan masih tak garapi. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin, kenapa ini privasi, kenapa kok begitu sederhana dan undangannya nggak banyak, cuma 50 orang, 50 seat semalam. Nah, saya bilang sama Dedi, ini saya nggak tahu ini benar-benar pengen privasi atau karena nggak ada anggaran atau karena budget terbatas. Tapi kemudian saya bilang, ternyata saya tahu jawabannya adalah bahwa pernikahan itu tidak harus mewah, yang penting sah, yang wajib itu mahal bukan mahal. Jadi seneng banget, bener lu pilih ini bukan. Ya cuma 50 orang. Itu emang konsepnya intimate wedding. Ya, jadi padahal saya tahu itu begitu banyak vendors, begitu banyak TV yang menawarkan dia untuk live seperti artis-artis yang lain, beliaunya nggak mau. Jadi setelah kemarin saya nggak mau lah bro, saya pengen ini sakral, nggak mau diributin dengan non teknis. Termasuk ada beberapa pihak manajemen TV yang kontak saya, bisa nggak sih kalau jadi nikah di live gimana dan sebagainya. Jadi itu betul-betul core of the core, intinya inti keluarga. Nggak ada. Saya tanya, bro kenapa nggak ngundang teman artis sama sekali? Lo kebayang nggak bro, teman gue itu banyak. Kalau gue undang satu, yang lain pasti mau diundang. Jadi yang mau khusus nggak jadi kan. Jadi bukan gue nggak respect sama mereka, nggak menghormati mereka. Gue hormat justru karena gue menghormati mereka nggak tak undang, nggak mau repotin. Ya kalau Dedi ngundang satu teman kan berarti yang lain ngiri kan. Makanya alasan itulah kemudian nggak ngundang yang lain. Kalau Kalina sendiri, Kalina Pestanya. Sampai hari ini nggak ada. Ya resepsinya semalam itu sudah sekalian. Gus katanya souvenirnya menarik. Kalau beli itu apa sih? Souvenirnya parfum. Ada. Souvenirnya parfum. Ada arti tersendiri mungkin. Ya biar keluarganya wangi lah. Tapi katanya hadiah dari Gus akan mengumrohkan, misalnya berangkat Haji. umroh. Justru bukan Saya haji. bilang, lu minta hadiah apa sama dari gua? Mau haji, mau umroh, gua jaganin. Lu lantar gampang. Ada tanya, lu minta kado apa dari gua? Saya bilang, gua udah sering direpotin, lu malah mau minta kado gitu. Ya
Alhamdulillah itu. Kalau dari daftar undangan tuh mungkin yang orang luar semalam resepsi itu ada Pak Andro Priyono dengan Mas Dias, kemudian ada Mas Gilang sama Mbak Sandi. Karena kebetulan Sandi ini sama Sabrina dekat banget. Sehingga dia datang. Ya cuman itu, kebetulan saya satu meja dengan Mas Gilang. Terus siapa ya? Ya keluarga semua. Ya cuman itu tok. Acaranya sederhana, begitu opening saya sambutkan, berdoa, kemudian kita makan malam. Setelah itu ada 2 orang yang diminta untuk memberikan squid, ya Hendro Priyono sama satunya siapa itu saya lupa. Terus kemudian diakhiri dengan semua tamu foto-foto di stage. Dan sampai hari ini saya belum dapat fotonya itu, karena masih dipelajari satu-satu masih di. Dan memang Mas Jadi minta pokoknya sebelum jam 9 nggak ada yang posting sama sekali sebelum acara itu berakhir. Makanya semalam Sabrina sudah posting, baru saya berani posting. Memang permintaan Mas Jadi. Berarti acaranya dari sore ya? Dari pagi. Oh, dari pagi. Akadnya sekitar jam kita mulai jam 10.